Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, ini saya rekam ya, profil kita rekam, kemudian nanti bagi yang tidak hadir nanti saya unggah di WA ya. Oke, saudara-saudara, professional development di bidang IT ini sangat penting bagi kita ya, karena hidup matinya profesi IT itu kan tergantung daripada sejauh mana kita mampu mengembangkan IT professional development ini ya. Baik itu dalam ruang lingkup pribadi ya maupun juga ruang lingkup katakanlah ruang lingkup yang profesional ya seperti saat ini Anda ya. Nah, saudara-saudara mengacu kepada dunia profesional ya, bahwa dunia profesional itu membutuhkan satu yang namanya pengembangan ya, pengembangan di dalam skill ya. Jadi profesional itu artinya ada pengembangan skill ya, pengembangan kemampuan ya, kemudian juga pengembangan leadership ya. Jadi skill ditambah dengan leadership ya itu menjadi suatu keharusan ya. Karena dari situ nanti Anda gain yang namanya itu pengalaman ya, gain pengalaman atau experience ya. Jadi tiga komponen ini gitu kan menjadi sangat penting ya. Jadi gain itu yang namanya adalah pengembangan skill, pengembangan leadership dan juga uh, yang ketiga adalah Anda mendapatkan suatu pengalaman. Nah, bagaimana kita bisa sukses di dalam pengembangan skill itu teknologi informasi? Maka kita tidak boleh gitu kan yang namanya mengabaikan skill kita ini aman-aman aja ya. Skill kita ini harus nambah ya. Skill itu artinya kemampuan ya. Kemampuan kita ini di dalam memahami ya cara kerja suatu teknologi dan bagaimana cara menerapkan suatu teknologi atau metode baru gitu ya. Kemudian juga menguji suatu entitas teknologi ini menjadi tantangan bagi Anda. Jadi kalau Anda saudara-saudara ya kan di dalam melaksanakan technological literacy skill ini ya kan tidak dirancang gitu kan, maka Anda akan lag ya, kehilangan yang namanya pengembangan kemampuan ya. Jadi beberapa hal yang saat ini kita lihat ya saudara-saudara ya, kemampuan Anda coba di checklist ya. Kemampuan anak itu apa saja ya kan? Satu, coding atau programming gitu ya. Kemudian coding atau programming, apakah Anda sudah menguasai yang namanya bahasa pemrograman yang terbaru ya. Misalkan Python, bagaimana Anda sejauh mana Anda menggunakan Python. Kemudian bagaimana mendesain web gitu kan dalam bentuk katakanlah UI, UX gitu kan. Kemudian bagaimana Anda mengembangkan menjadi satu konsep data science. Nah, itu harus Anda track saudara-saudara. Harus Anda track, harus Anda buat rinciannya, rincian skillnya. Nah, Anda jangan takut, Pak. Misalkan saya ternyata banyak sekali Pak kekurangannya. Nah, dari situlah kita menapaki ya skill-skill itu kita tingkatkan ya. Jadi saudara-saudara, itu kalau kita mampu melakukan self evaluation ya, evaluasi diri terhadap kemampuan kita kurangnya di mana, kita lamanya di mana, itu kita terima. Itu bagus ya. Itu sangat bagus sekali kalau Anda gitu kan punya pemetaan kemampuan pada diri Anda sendiri ya. Jadi yang berbahaya itu kalau Anda tidak punya pemetaan kemampuan. Nah, itu sangat membahayakan diri Anda sendiri ya. Jangan memetakan kemampuan itu Anda punya suatu pedoman gitu kan untuk meningkatkannya ya. Meningkatkannya menjadi suatu perencanaan. Nah, perencanaan inilah saudara-saudara yang harus mulai dirancang ya, perencanaan untuk menambah kemampuan, meningkatkan kemampuan. Nah, gitu ya. Nah, setelah Anda berhasil ya menambah kemampuan Anda ya dengan pelatihan, dengan cara katakanlah belajar mandiri, otodidak ya, kemudian juga dengan kursus gitu ya, maka Anda mencoba menerapkannya. Ya, mencoba menerapkannya berarti Anda eh, itu menerapkan teknologi yang Anda peroleh tadi itu menjadi suatu penerapan. Nah, penerapannya ini gitu kan mulai dari basic aja dulu, dari basic ya dari dasar, dari katakanlah menengah gitu kan sampai ya Anda dipercaya mendapatkan suatu project. Nah, supaya apa goalnya? Adalah menambah kepercayaan diri Anda ya.
kepercayaan diri Anda gitu kan, bahwa Anda berhasil gitu kan mewujudkan atau merealisasikan suatu teknologi yang terbaru. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, saudara-saudara, Anda mencoba untuk membawa teknologi informasi itu menjadi terwujud, reliance, ya, terwujud, ya, terwujud dan ada bentuknya, ya, ada bentuknya, ada prosesnya, ada katakanlah outcome-nya. Sehingga apa? Sehingga itu Anda pada hakikatnya adalah setelah Anda punya kemampuan, tugas terberat dari orang yang memiliki kemampuan itu adalah apa? Saudara-saudara, membangun kepercayaan diri. Nah, untuk bisa membangun kepercayaan diri, maka Anda harus mencoba menerapkannya. Dan itu gagal nggak apa-apa, gagal sekali, dua kali, tiga kali pasti berhasil, ya, pasti berhasil gitu kan. Sehingga Anda gitu kan terus mengembangkan kemampuan IT ini terus berlanjut, ya. Sehingga apa? Sehingga Anda staying technological current, ya. Anda up to date dengan perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi apapun ya kan itu update-update yang perlu Anda lakukan, ya. Update itu misalkan adalah raw coding. Apa itu bentuk raw coding? Gitu ya. Kemudian bagaimana sekarang itu era AI ini gitu kan, melibatkan AI dalam coding. Itu Anda cepat update dan cepat mendapatkan insight-nya. Cepat sekali mendapatkan katakanlah itu mendapatkan kunci-kunci daripada pengembangannya. Nah, sehingga apa? Sehingga Anda terus berkembang. Terus berkembang sehingga Anda gitu kan create jobs, ya, menghasilkan pekerjaan baru, ya. Jadi Anda career readiness ini bisa dimaknai sebagai itu Anda membuka peluang pekerjaan baru bagi orang lain. Ya, bagi orang lain akhirnya Anda menciptakan suatu konsep wirausaha digital gitu ya. Anda menciptakan suatu pelatihan digital ya untuk pelatihan kursus digital gitu kan. Sehingga Anda readiness-nya itu dapat ya. Jadi siap guna ya. Karena readiness itu siap guna ya. Karena memang bidang IT ini saudara-saudara sangat itu sangat sangat sulit sekali gitu ya kalau kita pahami gitu kan. Kalau itu hanya dipandang sebagai pekerjaan ordinary. Ternyata adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti dan mengikuti perkembangan dengan sangat cepat sekali seperti itu ya. Kemudian Anda juga saudara-saudara gitu kan itu uh, mendapatkan suatu ini ya pengembangan karakter leadership ya, karakter kepemimpinan gitu kan. Anda sudah memiliki literasi skill yang bagus di bidang IT ya, Anda sudah teruji menerapkannya gitu ya. Anda sudah teruji di dalam betul di dalam pengembangannya gitu kan. Maka Anda gitu kan memiliki satu tanggung jawab ya. Satu tanggung jawab ini bisa dipandang sebagai ethical manner ya. Ethical manner gitu kan. Bagaimana IT yang Anda kembangkan, kemampuan IT yang Anda kembangkan baik untuk diri Anda sendiri maupun orang lain ya kan, itu tetap berada dalam wilayah ethical manner ya. Ethical manner artinya apa? Anda bertanggung jawab agar itu ini berdampingan dengan yang namanya moral integrity ya. Berdampingan ya. Jadi itu pernah ada film bagus itu ya bahwasanya itu film ya film apa itu? Film remaja ya tentang apa itu? Ya film apa fantasi ilmiah itu ya Batman atau apa ya atau Spiderman ya big power big responsibility kan gitu ya si apa itu bintang filmnya itu ya. Jadi Anda memiliki suatu kemampuan IT yang bagus ya, itu berdampingan dengan namanya moral integrity ya. Supaya apa? Supaya kemampuan Anda itu semakin positif, semakin berkembang ke arah lebih bagus ya. Nah, tentu ini adalah ujian berat bagi seorang yang memiliki kemampuan besar, ya. Karena kan Anda bisa jadi tergoda gitu kan untuk mengerjakan proyek-proyek yang itu dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang tidak lazim, ya, tidak lazim dan tidak bisa diterima, ya. Misalkan Anda memiliki suatu kemampuan merancang jaringan, merancang web, ya, nah, itu disalahgunakan untuk judi online, nah, itu jangan, ya, tidak boleh, ya, karena itu bertentangan dengan hukum kita ya, moral kita ya. Jadi ada itu salah satu contoh aja ya, belum ya, contoh-contoh yang lain juga banyak sekali ya. Jadi yang saya maksudkan adalah kemampuan yang sangat bagus sekali tadi itu didampingi dengan yang namanya moral integrity. Nah, berarti kemampuan Anda berkembang gitu kan,
moral integrity Anda di dalam mengembangkan teknologi informasi ini terarah dengan baik gitu kan, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia gitu ya, sehingga Anda gitu kan berhasil yang namanya itu menciptakan ya kan technological literasi ya. Technological literasi ini gitu kan Anda berhasil tidak hanya menguasai gitu kan, tapi juga sampai di level gitu kan transform teknologi ya, transform teknologi dan developmentnya. Begitu saudara ya. Jadi itu. Halo saudara, cek. Halo, ada pertanyaan? Halo Pak, iya Pak. Ya, ya. Technological literasi ini saudara-saudara, ini tidak hanya sekedar orang tahu ya. Jadi literasi itu kan melek ya. Literasi itu melek bahasanya, tidak buta ya. Melek artinya apa itu tahu ya tentang betul cara kerja dari suatu teknologi digital ya. Tahu cara penggunaannya, tahu cara penerapannya. Tapi dari tahu-tahu tadi itu saudara-saudara, ada suatu hal yang sangat urgent, sangat penting, yakni transform ya. Anda mampu mentransform, mampu itu mengalih ya, mengalih apa itu teknologi gitu kan menjadi apa itu bidang pekerjaan yang baru ya. Sebagai contoh begini ya, dulu ya kan orang tidak menyangka gitu kan bahwa ilmu web itu ya kan itu ternyata sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi begitu salah satu orang Indonesia itu bisa, itu akhirnya kan ditularkan ke yang lain ya, diajarkan ke yang lain. Oh begitu loh cara bikin web itu ya. Dulu saya pertama kali melihat web itu gimana ya, web itu merangkai arsitektur webnya gitu kan ya, tampilannya gitu kan, jaringannya, setting jaringannya sampai hal-hal yang lain sampai posting di server sampai macam-macam ya kan. Itu kan pekerjaan yang sangat sama sekali abstrak ya, tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat ya kan. Karena memang teknologi informasi ini tidak terlihat secara kasat mata gitu ya, tapi merupakan satu proses kerja gitu kan yang itu berada pada suatu device atau juga suatu jaringan. Nah, itu saudara-saudara ya kan, kalau kita berhasil melakukan yang namanya itu transformasi tadi itu, maka kita punya tugas ya kan. Itu adalah alih transfer ya atau transfer teknologi. Ya, transfer teknologi digital ini sangat penting ya agar itu kita mampu menjadi pionir di dalam pengembangan suatu digital teknologi ya. Saat ini adalah kita era artificial intelligence AI ya. AI ini saudara-saudara ya kan, transformasi teknologinya ini kan cepat ini ya. Jadi dengan AI ini gitu kan kita bisa itu menggunakan gitu kan menjadi gitu kan itu metode gitu kan di dalam setiap teknologi informasi yang kita develop ya. Dulu orang membuat satu teknologi informasi itu hanya input proses output gitu kan ya. Ya apapun bentuknya kan secara umum seperti itu ya. Orang input web gitu kan. Webnya bekerja ya kemudian menghasilkan output. Nah, standar itu ya. Tapi sekarang gitu kan AI masuk ya kan. Apa saudara? Inputnya gitu kan, itu adalah bermacam-macam, outputnya juga bermacam-macam. Karena apa? Karena ada AI di situ. Ya, kalau dulu orang kan secara sistem itu bisa dikategorikan sangat simpel ya, single input, single output. Ya, tapi kalau sekarang gitu kan, eranya sudah dengan AI ini, artificial intelligence ini gitu kan, inputnya bermacam-macam, outputnya juga bermacam-macam. Karena apa? Karena AI tadi itu memperkaya, enriching gitu kan. Enriching ya kan, kemampuan satu sistem gitu kan untuk memberikan suatu data-data kepada pengguna. Nah, itu secara satu contoh gitu kan bagaimana kita membangun yang namanya transfer teknologi atau alih teknologi. Nah, tentu alih teknologi ini saudara-saudara itu menjadi sangat penting ya, sangat penting bagi kita ya kan. Karena apa ya? Karena itu semua aplikasi kita itu mengarah kepada AI semua, ya, mengarah kepada penggunaan AI, ya. Jadi apa tugasnya profesional IT di masa sekarang, di masa akan datang ini adalah mendevelop AI, ya, mendevelop artificial intelligence menjadi teknologi yang baru di semua itu bentuk-bentuk daripada teknologi digital, ya.
Kita 1 bulan ini kan betul beberapa bulan terakhir ini kan heboh ya, heboh itu WA sudah ada AI-nya, betul nggak? Halo, halo, halo saudara, Iya, Pak. betul kan? Sekarang ini kan Betul, Pak. aplikasi-aplikasi yang kita gunakan semua ini kan semua ada AI-nya semua, ya Word Benar, Pak. ada AI-nya, betul nggak? Ya, Benar, Pak. kita menggunakan Excel ada AI-nya sekarang, gitu kan? Semua sekarang ini masuk AI, ya. Saya juga kemarin tuh teman saya kan, loh kok sekarang WA ada AI-nya ya, loh kok milik saya belum, itu ya. Ternyata butuh update gitu ya, butuh betul update software gitu ya. Nah ini satu contoh saudara-saudara, ya alih teknologi yang dilakukan oleh orang-orang ini harus cepat, ya. Kita nggak bisa membayangkan gitu ya. Ternyata AI ini betul, dulunya adalah satu teknologi yang terpisah dari aplikasi-aplikasi yang ada. Ternyata tidak, AI ini masuk ke semua aplikasi, ya. Nah, inilah salah satu contoh daripada pentingnya dunia profesional IT kan, merancang suatu skenario atau skema gitu kan, adalah tadi gitu ya, itu mengembangkan teknologi AI ini menjadi masuk ya melalui transfer teknologi ya. Nah, ini berarti kan apa yang dibutuhkan oleh kemampuan seorang IT di sini ya, personal IT ya. Itu adalah critical thinking dan problem solving ya. Aplikasi yang sudah ada ini gitu kan agar semakin diminati oleh banyak orang, tidak ditinggalkan ya. Maka ya, sampai selevel itu Microsoft Word ya yang kita nggak nyangka gitu kan, ternyata masuk ya, AI dimasukkan di situ ya. Kemudian Excel juga sama dimasukkan di situ ya. Semua aplikasi-aplikasi di-develop dengan AI gitu kan. Ada yang AI untuk generate video gitu ya. AI untuk generate konten gitu kan. AI untuk generate dokumen-dokumen ya kan. AI untuk macam-macam AI. Nah, ini saudara-saudara, dengan AI for many things tadi itu gitu kan, maka itu adalah kuncinya adalah orang IT itu harus punya satu karakter gitu kan, critical thinking ya dan problem solving ya, berpikir kritis ya, berpikir kritis maksudnya adalah mampu melihat adanya suatu peluang untuk dikembangkan di berbagai macam penerapan ya. AI untuk image enhancer, AI untuk video quality enhancer, dan AI semua itu ya. AI untuk meng-create video-video itu merangkai video-video menjadi suatu konten gitu kan. Nah, kenapa ini harus dilakukan saudara? Karena ini adalah satu konsep yang namanya adaptability ya. Adaptability ini kemampuan beradaptasi dengan satu pengembangan ya yang ada gitu ya. Oke, ya. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya agar AI ini semakin berkembang ya, dan juga semakin menjadi suatu wujud yang nyata ya di dalam teknologi informasi ya. Dan AI ini tentu adalah bagian dari upaya gitu kan untuk membangun satu namanya itu ini ya, itu kecerdasan yang nanti itu by system ya. Jadi AI ini kan sebetulnya proses yang belajar ya. AI itu tidak berdiri sendiri tanpa adanya proses pembelajaran atau learning proses. Dalam prosesnya adalah dari mana? Tentu dari data. Datanya dari mana? Data yang online, yang unlimited, yang memang kita feeding data tadi itu. Jadi AI itu saudara-saudara, AI capability itu semakin berkembang, ya semakin tidak terbatas jika data yang kita berikan itu juga unlimited. Jadi AI ini saudara-saudara menjadi satu sistem yang memang harus terus belajar ya, tidak boleh berhenti ya. Dia tidak boleh berhenti, dia tidak boleh itu stagnan gitu kan. Sehingga apa? AI ini ya kan menjadi satu sistem yang terus berkembang, harus diskemakan dengan memberikan menyediakan data-data supaya dia belajar terus ya, dia belajar terus. AI itu nggak boleh berhenti ya. Jadi Anda bisa bayangkan dengan Anda menciptakan satu sistem yang belajar secara otonom, ya belajar secara otonom mandiri. Nah, apalagi perancang IT-nya, ya perancang IT-nya pun juga tidak boleh berhenti. Ya, Anda sebagai perancang IT-nya itu tidak boleh berhenti, tidak boleh juga stagnan, ya. Lebih cepat daripada kemampuan IT yang Anda rancang atau AI yang Anda rancang seperti itu.
ya. Nah, tentu saudara-saudara itu adalah contoh-contoh ya. Nah, maka Anda harus terus terus mengembangkan basic programming skill ya, kemampuan programnya terus ditingkatkan gitu ya. Berdampingan dengan yang namanya integrity, moralnya semakin meningkat ya. Kemudian juga komunikasi, kemampuan komunikasi dan kolaborasinya semakin ditingkatkan ya. Kemudian juga adaptability dan continuous learning-nya juga semakin diteruskan, terus dijaga gitu kan, tidak boleh berhenti gitu ya. Sehingga Anda gitu kan berhasil yang namanya menciptakan satu konsep professional development untuk Anda sendiri. Nah, begitu saudara-saudara ya. Halo saudara-saudara. Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, saudara-saudara, itu nanti kita lanjutkan materi kita ya. Itu ini saya rekap ya, nanti ya itu saya unggah di itu WA ya pada Anda ya. Ada pertanyaan saudara? Halo? Iya, Halo? Pak. Ada pertanyaan? Kalau saya mau nanya ini, Pak. Ya, silakan.